nama baik ya. Jadi gue sampai terbukti, gue akan ngomong diduga orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Speak up. Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu kejadian hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya, sama kepada setiap orang yang mengalami diduga. Kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti, gue akan ngomong diduga orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus dilakukan. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak apa, kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visit ke kantor polisi, itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan melapor. So ternyata itu prosesnya kemana, but sebagai seorang influencer, setelah gue ngepost itu banyak banget yang ke DM gue dan segala macam. Iya mbak, aku jadi tergugah sih, aku ngelapor aja, yang lihat aja berani kok. Nanti nggak sih hal-hal kecil seperti itu. Jadi menurut gue disitulah gue ngomongin terima kasih karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun di postingan itu juga gue bilang ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepinnya ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo nggak boleh siapa-siapa, nggak secepat itu juga prosesnya. Yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But it's okay, it's a good example karena gue tahu juga banyak dari, nggak banyak sih, beberapa teman-teman seniman artis yang gue tahu pun mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak mau melapor atau bahkan sudah nyampe ke gue mau yuk gue dampingin dia ngelapor, mereka ada mundur sendiri. Alasannya apa kata orang, apa kata netizen, apa kata apalah, ntar gue kehilangan job, gue kehilangan apa. Jadi ya thank you so much kalau ini memang terbukti benar, lo sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kepada banyak wanita yang ada di luar sana. Dari pengalaman Mbak Pialani sendiri, bahaya terbesar dari wanita yang jadi korban KDRT itu selain ya fisik tuh apa sih? Apa lebih banyak psikisnya? Jangan-jangan? Iya, kalau bahaya sama-sama bahaya ya mas. Tapi menurut gue bahaya terbesar adalah pembiaran dan stigma. Kenapa? Kita kan punya stigma di masyarakat kita, menjadi korban KDRT itu malu. Yang malu malah yang pelakunya bukan yang harusnya gitu. Stigma itu akhirnya sanksi-sanksi sosial itu yang akhirnya terjadi. Sekarang gini, bisa aja nih misalnya terbukti sampai kapanpun, mungkin Lesti udah bikin prestasi ABC, tetap teringat yang dulu korban KDRT kan. Stigma kayak gitu, framing kayak gitu yang itu akan menyedihkan sih. Terus kalau laki-laki ketika sudah terbukti main tangan gitu, apa pantas dimaafkan? Apakah banyak yang bilang mereka akan mengulang gitu? Maafkan harus. Kalau nanti apa yang akan terjadi antara mereka itu kan pilihan Lesti. Kita juga tidak bisa membenci, kecuali yang harus kita lakukan adalah memastikan dia menjalankan proses hukum. Tapi gue juga bilang sama netizen, kamu ini benci sampai setua apapun seorang cewek Rizky akan tetap menjadi bapak dari anaknya itu gitu. Jangan terus ngebawa keluarganya, kakaknya. Gue kalau ngaco melakukan sesuatu, janganlah maki bapak gue, janganlah maki apalah gitu. Kan dia. Gue percaya kesempatan, gue percaya apapun, tapi ya biarkan dia terbukti dulu, dan kalau ya biarkan dia menjalani hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang ada. Soal keputusan KPI imbauan gitu, mungkin setuju Kamelani untuk tidak memberi ruang seperti itu? Setuju. Yang gue tidak setuju itu adalah pengumumannya yang harus dibikin satu segmen sendiri, mengumumkan itu bagaimanapun kan teman. Menurut gue cukup mengadakan press release, cukup apa ya, ya apalah, pasti banyak teknik media yang gue nggak paham gitu, tapi sampai membuat satu statement sendiri mengumumkan ini itu kesannya memanfaatkan momen itu pertama iya, dan mengambil duit dan rating di atas kehidupan orang, padahal itu artisnya sendiri.